Opa, opa. Assalamualaikum. Kabar baik kan teman-teman? Lagi halu nih, pengen jalan-jalan ke Korea, lihat salju. Ngomong-ngomong soal salju, sebetulnya kita beruntung loh teman-teman tinggal di Indonesia, di mana Indonesia hanya punya 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Saat musim penghujan, paling resiko jalanan becek karena banyak genangan air. Sedangkan kalau di negara yang mempunyai 4 musim, saat musim dingin biasanya jalan-jalan akan tertutup dengan salju, maka jalanan akan menjadi licin. Kalau sudah seperti ini, biasanya mereka akan menaburkan garam dapur ke jalan supaya salju mencair sehingga jalanan bisa dipakai kembali. Garam dapur, nggak salah tuh, memang mau masak di jalan. Gimana? Penasaran teman-teman? Yuk kita simak penjelasan berikut. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat koligatif larutan, terlebih dahulu kita bahas tentang larutan. Larutan merupakan campuran yang homogen, yaitu campuran yang memiliki komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Suatu larutan biasanya mengandung 2 komponen atau lebih yang disebut sebagai zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Sebagai contoh seperti larutan garam ini ya teman-teman. Nah, ini adalah ilustrasi pembuatan larutan. Zat terlarut kita campurkan ke dalam pelarutnya sehingga akan menghasilkan larutan. Konsentrasi larutan. Sebetulnya ada banyak tentang konsentrasi larutan ini ya teman-teman. Hanya saja yang akan kita pakai di dalam penghitungan sifat koligatif larutan adalah fraksi mol, molaritas, serta molalitas. Rumus molalitas, dan fraksi mol. Yang pertama adalah molaritas, dirumuskan sebagai M sama dengan N dibagi dengan V, di mana M adalah molaritas, disimbolkan M, dan N adalah jumlah mol zat, dan V adalah volume larutan. Sehingga molaritas didefinisikan sebagai banyaknya mol tiap 1 liter larutan. Kemudian molalitas. Molalitas ini didefinisikan sebagai perbandingan mol zat terlarut dalam kilogram pelarut. Untuk rumusnya, M sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan Kg. Sedangkan Kg itu sendiri adalah massa pelarut dan P adalah gram pelarut dan G adalah gram zat terlarut. Sedangkan Mr adalah massa molar zat terlarut. Fraksi mol. Fraksi mol ini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jika jumlah mol zat terlarut ini adalah Na dan jumlah mol zat terlarut adalah Nb, maka fraksi mol pelarut dan zat terlarut kita rumuskan sebagai Xa sama dengan Na dibagi dengan Na plus Nb, dan Xb sama dengan Nb Na ditambah Nb. Jumlah fraksi mol pelarut sama dengan 1 ya jika kita tambahkan dengan mol zat terlarut. Nah, sekarang kita masuk pada sifat koligatif larutan. Ada 4 ya teman-teman, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kemudian kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku, serta tekanan osmotik. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap.
Tahukah kamu teman-teman, apakah yang dimaksud dengan tekanan uap itu? Tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cair dalam keadaan tertutup saat gas dan zat cair berada pada keseimbangan. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ada zat cair kemudian di dalam gelas dan gelasnya kita tutup dengan rapat. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini, di mana tekanan uap pelarut murni biasanya akan lebih besar dibanding dengan tekanan uap larutannya. Sedangkan untuk rumus penurunan tekanan uap adalah sebagai berikut. Delta P sama dengan XT dikalikan dengan P0A, di mana delta PA adalah penurunan tekanan uap, kemudian P adalah tekanan uap, dan XT adalah fraksi mol zat terlarut, kemudian P0A adalah tekanan uap murni. Untuk aplikasinya seperti ini ya teman-teman, contohnya adalah penambahan etilen glikol dalam air radiator sehingga ini akan mencegah penguapan air radiator di musim panas karena tekanan uapnya lebih rendah dan mencegah pembekuan pada saat musim dingin. Yang berikutnya adalah kenaikan titik didih dilambangkan sebagai delta TB, B singkatan dari boiling. Nah, titik didih ini adalah suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan di permukaan atau suhu di mana zat cair tepat akan mulai mendidih. Contohnya seperti ini. Jika kita memanaskan air, maka suhu di mana tepat air akan mulai menguap ini kita katakan sebagai titik didih. Nah, sedangkan ketika di dalam suatu larutan, biasanya larutan akan mempunyai titik didih lebih tinggi dibanding dengan pelarut murninya. Kemudian untuk rumus kenaikan titik didih itu sendiri adalah delta TB sama dengan KB dikalikan dengan M kecil, di mana KB ini adalah tetapan kenaikan titik didih molal dan M kecil ini adalah molalitas larutan. Untuk aplikasinya adalah sebagai berikut. Saat pembuatan sirup, air akan lebih cepat mendidih jika dipanaskan terlebih dahulu sebelum kita melarutkan kristal gulanya. Kemudian kita lanjutkan untuk penurunan titik beku atau disimbolkan sebagai delta TF, F singkatan dari freezing. Kemudian titik beku ini adalah suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap padatnya atau suhu pada saat zat cair tepat akan membeku. Contohnya seperti ini, ketika ada air kemudian air ini akan berubah menjadi es. Nah, suhu saat air akan tepat berubah menjadi es, ini kita katakan sebagai titik beku. Nah, untuk titik beku larutan ini biasanya akan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murninya. Untuk rumusnya, delta TF sama dengan M dikalikan dengan KF, di mana M ini adalah molalitas dan KF ini adalah konstanta titik beku. Kemudian untuk aplikasinya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Contohnya pada saat musim salju, NaCl ditaburkan ke jalan supaya salju yang menutupi jalan mencair sehingga jalanan tidak licin. Kemudian pembuatan es krim serta penambahan etilen glikol pada radiator mobil saat musim dingin supaya air radiator tidak membeku. Yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini ya teman-teman.
Jika ini ada tekanan dari luar, maka osmosis tidak terjadi. Tapi jika tidak diberi tekanan, maka osmosis akan terjadi. Untuk rumus tekanan osmosis atau P adalah P sama dengan M dikalikan R dikalikan T, di mana P adalah tekanan osmotik, M adalah molaritas, dan R adalah tetapan gas, serta T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Untuk aplikasinya adalah sebagai berikut. Cairan infus biasanya dibuat isotonis dengan cairan intrasel agar tidak terjadi osmosis, sehingga cairan infus dapat masuk dengan mudah ke dalam sel darah. Nah, bagaimana teman-teman? Ternyata banyak ya aplikasinya sifat koligatif larutan di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video Bu Anti berikutnya. Wassalamualaikum.